Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Apa ya itu matriks? Oke. Sebelum mulai belajar, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Eits, ini tidak susah kok, tenang saja. Belajar matriks apa ya manfaatnya untuk kita? Tenang, ada manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk solusi persamaan linier, solusi transformasi linier, analisis ekonomi, analisis kimia, dan analisis manajemen. Hanya itu? Tidak, pasti masih banyak yang lainnya. Penting bukan untuk kita? Oke, sekarang tentang apa aja sih yang ada di dalam matriks? Kita lihat yang pertama yaitu definisi, notasi, dan orde matriks. Jenis-jenis matriks, transpose matriks, kesamaan dua matriks, operasi pada matriks, and then let's have fun with matriks. Yang pertama, definisi tentang matriks. Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Elemen-elemen matriks adalah bilangan-bilangan yang menyusun baris ataupun kolom dari suatu matriks. Selanjutnya, notasi dan orde matriks. Penamaan suatu matriks menggunakan huruf besar atau kapital. Berdasarkan ilustrasi berikut, matriks A memiliki elemen A11 yang berarti berada di baris pertama di kolom pertama. Kemudian A12 berada di baris pertama kolom kedua, dan seterusnya sama seperti itu. Suatu matriks A yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berordo M kali N dan diberi notasi sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis matriks. Matriks baris. Matriks baris hanya memiliki satu baris saja dan memiliki beberapa kolom. Sedangkan matriks kolom hanya memiliki satu kolom dan dia memiliki banyak baris. Kemudian matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki ordo sama. Contoh, di sini ordo 2 kali 2. Mungkin nanti bisa dibentuk menjadi 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Kemudian, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang hanya memiliki angka diagonal saja. Dan selain di tempat diagonalnya adalah angkanya 0. Seperti pada gambar. Matriks identitas. Pada matriks terdapat dua hal identitas. Yang pertama matriks 0, yaitu berguna ketika penjumlahan matriks yang akan menjadi identitas yaitu matriks 0. Tetapi pada perkalian digunakan matriks I, yaitu matriks identitas dengan berisi satu diagonal dan angka selainnya adalah 0. Kemudian matriks segitiga. Matriks segitiga terbagi atas 2, yaitu matriks segitiga atas, yaitu digambar. Matriks G melambangkan matriks segitiga atas dan matriks H melambangkan matriks segitiga bawah. Oh, apa bedanya matriks diagonal dengan matriks identitas I? Sepertinya mirip.
Oh, jelas berbeda karena matriks diagonal berisi angka-angka selain angka 1. Sedangkan matriks identitas I hanya berisi angka 1. Sudah jelas bukan? Selanjutnya kita ke transpose matriks. Misalkan F adalah matriks berordo M kali N, matriks F yang telah ditranspos akan berubah menjadi berordo N kali M. Matriks F transpos dilambangkan dengan F aksen atau F pangkat T besar. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Matriks F memiliki baris 137 dan baris kedua 429. Baris pertama menjadi kolom pertama 137 dan baris kedua menjadi kolom kedua 429. Berbeda bukan tampilan mereka? Kemudian kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks bernilai sama. A sama dengan B. Lihat elemen di dalamnya. A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S. Contoh di bawah bisa kalian coba kerjakan. Selanjutnya ada di operasi matriks. Operasi matriks ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks. Penjumlahan. Jika matriks A dan matriks B ditambah, syaratnya yaitu ordo mereka harus sama. Contohnya seperti gambar di bawah. Ordonya, ordo A itu 2 kali 2, ordo B 2 kali 2, P dan Q juga memiliki ordo yang sama. Kemudian, elemen-elemen yang bersesuaian dapat ditambahkan, seperti 1 ditambah 6 pada matriks A ditambah B itu, kemudian 2 ditambah 8, dan seterusnya. Pada matriks penjumlahan P dan Q juga berlaku demikian. Kita lanjutkan pada pengurangan. Jika matriks A dan B memiliki ordo yang sama, juga dapat dikurangi. Sama aturannya seperti pada penjumlahan. Dan dapat dikurangi pada elemen-elemen yang bersesuaian dengan ordo yang sama. Selanjutnya, perkalian skalar. Perkalian skalar ini adalah perkalian matriks dengan suatu angka atau suatu bilangan real dikali dengan semua elemen yang berada di matriks tersebut. Contoh, R dikali matriks A. Artinya 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Yang terakhir, perkalian matriks. Dua buah matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Contohnya dapat dilihat perkalian matriks A dan B. Dan juga contohnya terdapat dua perkalian antar matriks yang sudah memiliki angka. Baris pertama dikali kolom pertama untuk menempati elemen A11. Baris kedua dikalikan kolom pertama untuk menempati elemen A21. Elemen A21 apa? Elemen A21 adalah baris kedua kolom ke-1 dan seterusnya seperti itu. Oke, menarik bukan pelajaran hari ini? Ya atau tidak ya? Iya dong. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.